Ya, baik, kita lanjutkan ya. Ini maaf OBS saya ada error, jadi saya pakai video pakai HP ya. Kita akan buktikan teorema 6.6. Misalkan P nya suatu bilangan prima selain 2 ya, dan A aksen adalah solusi dari pengkongruenan AX kongruen 1 modulo P, A nya 1, 2, 3 sampai P-1, yaitu kalau jika aksen solusi kan berlaku ini ya. Nih. Maka akan berlaku I1 yaitu jika A kongruen B modulo P, maka A aksen jika A tidak kongruen B modulo P, maka A aksen tidak kongruen B aksen modulo P. I2 jika A sama dengan 1 atau A sama dengan P-1, maka A aksen kongruen A modulo P. Nah, kita buktikan yang I1 terlebih dahulu. Kita lihat di sini. Nah, jika A 1, 2, 3 atau P-1, maka FPBA dan P-nya 1 ya. Sehingga pengkongruenan AX kongruen 1 modulo P mempunyai tepat satu solusi karena FPB-nya 1 di sini. Berarti A aksennya ada ya di sini ya. Sehingga berlaku A kalikan A aksen kongruen 1 modulo P. Nah, bagian I1 dibuktikan dengan kontraposisinya, yaitu jika A aksen kongruen B aksen modulo P, maka A kongruen B modulo P. Nah, ini pernyataan kontraposisi dari I1, yaitu ini dinegasikan, maka berlaku ini, negasinya ini ya. Baik, yang pertama kita punya ini A aksen kongruen B aksen modulo P, maka kita kalikan kedua ruas dengan A, diperoleh A aksen kongruen A B aksen kongruen dengan 1 modulo P. Kita ingat bahwa A aksen dan B aksen adalah solusi ya dari pengkongruenan ini, sehingga di sini sama dengan kongruen 1. Selanjutnya kita kalikan dengan B, A aksen kali B kongruen A B aksen kalikan B kongruen dengan B, ya ini 1 kali B modulo P. B-nya 1 sampai P-1. Maka karena B aksen B kongruen 1 modulo B ya, B aksennya solusi, ini 1 ya. Jadi ini diperoleh 1. Sehingga kita peroleh A kongruen B-nya modulo ini P ya. Ya, M-nya P yang benar ya. Baik. Sehingga kita peroleh A kongruen B modulo P, terbukti I1 ya. Baik, selanjutnya bagian I2 kita lihat jika kita punya A sama dengan 1, yaitu A nya substitusikan 1 ya, X kongruen 1 modulo P, maka solusinya ialah A aksen sama dengan 1 ya, karena X kongruen 1 modulo P ya, jadi A aksennya 1, sehingga A aksen kongruen A modulo P, A nya 1, A aksennya 1 ya, jadi A aksen kongruen A modulo P. Kemudian jika A sama dengan P-1, kita cek ya, kita substitusikan ke pengkongruenan AX kongruen 1 modulo P, diperoleh P-1X kongruen 1 modulo P. Nah, ini P-1 jika dimodulkan P kan hasilnya -1 ya, jadi di sini X kongruen 1 modulo P ya. Selanjutnya kita kalikan dengan -1, diperoleh ini ya, X diperoleh X ya, X kongruen -1 modulo P. Nah, ini ekuivalen dengan X kongruen P-1 modulo P ya. Jadi A aksennya adalah P-1 ya, solusinya ya ini ya, sehingga A akan kongruen dengan A aksen atau A aksen kongruen A modulo P, karena ini sama hasilnya. Baik, kita lihat ke contoh 6.5 ya, untuk modulo 11. Untuk modulo 11 kita akan melihat hubungan A aksen dan A kalikan A aksen di tabel berikut ya. Kita lihat. Nah, di tabel berikut kita punya A nya 1 sampai 10 ya, karena modulo 11. Kemudian A aksennya ini kita lihat bahwa solusi untuk yang A nya 1, solusi pengkongruenannya 1 ya, sama ya, dan yang 10 juga sama.
Nah, di sini kalau A kalikan A aksen, ternyata dimodulkan 11 hasilnya 1 ya. Nah, kita lihat yang A aksennya tidak sama ini ya. Yang tengah ini. Kita kalikan ruas kirinya semuanya diperoleh ini. Ini ya. Kan kongruen 1 modulo 11. Nah, jika kedua ruas dikalikan dengan 10, maka diperoleh ini. Dan juga dikalikan dengan 1 ya, karena tidak mempengaruhi ruas kanan satunya ini, jadi di sini tetap 10, sehingga kita peroleh 10 faktorial. Ini kalau diurutkan ya, kongruen 10 modulo 11. Nah, diperoleh 10 faktorial kongruen negatif 1 modulo 11. Nah, ilustrasi contoh ini akan mendasari teorema ini ya, untuk cara mudah memahami teorema Wilson ya. Teorema Wilson ini yang kita kenalkan di awal tadi, bahwa jika P suatu bilangan prima, maka P-1 faktorial kongruen min 1 modulo P. Buktinya kita bisa ikuti teorema ini 6.6 maksudnya ya, yang tadi kita kerjakan. Silahkan dikerjakan di buku, nanti jika tidak paham ditanyakan ya di grup ya. Ini ya, jadi kita lihat pasangan yang bilangan yang dengan solusinya tadi tidak sama, maka kita punya separuh dari P-3 pasangan bilangan-bilangan tersebut yang akan kongruen dengan 1 modulo P ya. Jika ruas kiri dikalikan, maka hasilnya akan kongruen modulo P dengan 1 juga ya. Ini ya, kemudian kalikan dengan P-1 diperoleh ini, dan juga 1 ya. Nah, urutan ini adalah P-1 faktorial akan kongruen dengan min 1 modulo P, sehingga terbukti teorema Wilsonnya ya. Nah, sebagai contoh untuk P sama dengan 13, silahkan dicek ya, dia akan berlaku 12 faktorial kongruen min 1 modulo 13. Nah, selanjutnya bahwa yang penting kita lihat bahwa konvers dari teorema Wilson juga benar, yaitu pernyataan jika P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P, maka P suatu bilangan prima ya. Jadi jika berlaku yang kiri ini, maka P bilangan prima ya. Kita akan membuktikan dengan kontradiksi ya. Andaikan P-nya bukan bilangan prima, maka berlaku P sama dengan A kalikan B ya. A-nya dan B-nya bilangan bulat positif, dengan A tidak sama dengan 1 atau B tidak sama dengan P. Ya, ini sifat bilangan komposit ya. Sehingga A-nya membagi habis B dan A-nya kurang dari sama dengan P min 1. Nah, ini sifat faktor ya, A-nya faktor dari P. Karena P min 1 faktorial kongruen min 1 modulo P, ini yang dipunyai ya. Ini. Maka kalau min 1 kita pindah ke ruas kanan, ke ruas kiri, diperoleh P min 1 faktorial plus 1 kongruen 0 modulo P ya. Jadi berarti P membagi habis P min 1 faktorial plus 1, dan karena A membagi habis B yang kita punya ini ya, maka A membagi habis P min 1 faktorial plus 1. Kita ingat ya, A membagi habis B, sifat keterbagian dulu ya, A membagi habis B dan B membagi habis C ya, B membagi habis C. Nah, maka berlaku apa? Berlaku A membagi habis C ya, itu ya. Jadi ini B membagi habis ini, dan karena A-nya membagi habis B, berlaku A-nya membagi habis ini. Maka berlaku A merupakan salah satu faktor dari P min 1 faktorial, sehingga A membagi habis P min 1 faktorial. Kita lihat bukti selanjutnya ya, ini ya. Ingat bahwa A membagi habis P min 1 faktorial ditambah 1 dan A membagi habis P min 1 faktorial, maka A nya membagi habis 1. Nah, ini sifat keterbagian juga di awal dulu. Diperoleh kontradiksi ya, karena tadi kan A nya tidak sama dengan 1, sehingga pengandiannya salah. Yang benar adalah P suatu bilangan prima, jadi terbukti konversnya.
Nah, kita lihat di sini dapat dituliskan bahwa teorema Wilson tadi karena konversinya juga benar menjadi P suatu bilangan prima jika dan hanya jika berlaku jika dan hanya jika ini bukan adalah ya P-1 faktorial kongruen -1 modulo P ya. Kita lihat contoh 6.8 ya, ini penerapan dari teorema Wilson bahwa jika P suatu bilangan prima ganjil maka pengkongruenan E kuadrat tambah 1 kongruen 0 modulo P mempunyai solusi jika dan hanya jika P-nya berbentuk 4K plus 1 ya. Jadi P kongruen 1 modulo 4 ini artinya bilangan ganjilnya berbentuk 4K plus 1. Kita lihat buktinya di sini. Ingat teorema Fermat ya, berlaku ini. Ya. Nah, dengan perhitungan aljabar ini ya, kita peroleh bentuk ini. Nah, tadi kan bentuk bilangan primanya ganjil tadi 4K plus 1. Sekarang kita misalkan bentuknya bukan 4K plus 1 tapi 4K plus 3. Ternyata jika disubstitusikan di P di sini tidak memenuhi. Kenapa? Kita lihat ketika disubstitusikan ternyata hasilnya nih negatif 1 pangkat ganjil ya, ini 2K plus 1 kan ganjil, hasilnya negatif 1 kongruen 1 modulo P kan salah ya, P membagi habis 2 kan salah karena P bilangan prima ganjil tadi gak mungkin membagi habis 2 ya. Baik, jadi yang benar bilangan prima P berbentuk 4K plus 1 yaitu P kongruen 1 modulo 4. Nah, untuk sebaliknya dibuktikan ini ya, silahkan dicek di bukunya. Jika tidak paham nanti bisa ditanyakan di grup. Nah, ini. Jadi teorema Wilson digunakan di sini ya. Nah, berlaku bahwa ini P-1 per 2 faktorial kuadrat kongruen -1 modulo P. Jadi ini adalah bentuk solusinya. P-1 per 2 faktorial. Jadi pengkongruenan ini memiliki solusi ini. Nah, kita lihat di contohnya ya. Nah, ini contoh 6.6, selesaikan pengkongruenan E kuadrat per 1 kongruen 0 modulo 13. Kita lihat bahwa 13 adalah bilangan prima berbentuk 4K plus 1, maka pengkongruenan tersebut mempunyai solusi yaitu bentuknya P-1 per 2 faktorial tadi ya. Jadi 13 dikurangi 1 per 2 faktorial, hasilnya 6 faktorial yaitu 720 dimodulkan 13 sama dengan 5. Jadi ini solusinya. Kalian bisa cek apakah 5 benar solusinya. Kita substitusikan di sini. Diperoleh 5 kuadrat tambah 1 sama dengan 26 kongruen 0 modulo 13. Benar ya? Yuk. Nah, kita bisa cek apakah 8 juga merupakan solusi ya, dimana 8 adalah 13 dikurangi 5. Nah, jadi kita substitusikan ya, 8 kuadrat ya, 8 kuadrat ditambah 1 hasilnya berapa ya, 65 ya. Oke, 65 kalau dimodulkan 13 hasilnya adalah kongruen 0 modulo 13 ya. Oke. Jadi di sini 8 juga merupakan solusi jadi dari pengkongruenan ini ya. Nah, kalian bisa buat kesimpulannya sendiri, silahkan dituliskan di buku ya. Baik, demikian untuk penjelasan teorema Wilson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.